sumpahe dalang, Mas. Sumpahe dalang ojo sok beda-bedakake tokoh. Karena apa? Nanti wayangannya menjadi ciri. Wayangan songi sing paling disenengi ditokno terus. Padahal kita enggak boleh. Harus dianggap sing elek iki bisane dadi apik piye gitu. Angkara murka bisane gak angkara ya apa. Itu persoalan nih. Cita-cita dari bangsa yang gembleng yang nyawiji tadi. Menawi pembeda nih gaya arek dengan gaya Mataram pripun Bu? Begini. Kalau ciri-cirinya ini adalah contoh ya. Nggih. Misalnya ini adalah wayang guru atau bedara guru. Ya. Di sini mempunyai kluwung, lalu mempunyai jagatan, mestinya ada suasana alam, bintang, surya, condro, kartikolan di sini ada. Lalu dijaga oleh Banaspati. Sebenarnya ini adalah jam 2 yang namanya Malang jenenge Wangkeng dan Wangkang. Dua sahabat ini lalu naik ke buat ini. Lalu buat ini selalu menghadap ke kiri ya. Tetapi kalau Bathara Durga ini bedanya yang membedakan filosofi Malangan dan Jawa Tengah. Jadi Durga ini nanti wayangnya menghadap ke kiri, ya, dan di sini naik kerbau. Kalau ada tangan patungnya itu naik kerbau menghadap ke kanan, berarti Durga sudah mati. Tetapi kalau ada tangan 4 arcanya itu menghadap ke kiwa, ini berarti Bedara Guru Nandini. Ya. Nandini lama dulunya juga semacam manusia yang mempunyai sirah sapi yang ingin menjadi ratu Nyowo, akhirnya kalah dengan Bedara Guru. Kemudian Werkudara kalau di Malang disebut Walkudara karena itu orang tua yang ngomong mungkin dulu pokoknya gak bisa ngomong R menjadi Walkudara. Brontoseno menjadi Brontoseno. Jadi biarkanlah itu adalah suatu dialek ya. Lalu bagaimana kita membedakan? Perbedaan itu ada bentuk wayang ya. Lalu pada bentuk tata kostum wayang, bentuk sastra Ontowecono wayang, lalu bentuk iringan gending wayang. Lah iringannya kenapa kok memakai laras pelok? Ini akan berbeda dengan di Jawa Timur Mojokerto. Malang itu kan dilingkungi oleh pegunungan. Ada pegunungan Sindoro, ada Tengger, ada Arjuna, ada Alu. Lalu budaya mitos-mitos ini pengaruhnya para dewa dan para leluhur itu bersemayam di sana, puncak-puncak itu. Bahkan kenapa sih raja atau orang-orang besar dulu nek wis sedo bapak golek lemah sing dhuwur namanya Siti Inggil, lemah geneng di puncak-puncak gunung. Ada yang mengatakan bahwa yang menaruh itu di Kagenengan. Kagenengan akhirnya sekarang Mbak Penny Soekarto ketika jadi wali kota mengangkat ke puncaknya Gunung Katu supaya kembali ke lemah Singgil, Siti Inggil. Lalu anak putu berikutnya menganggap bahwa oh itu raja adalah berbeda dengan manusia. Demikian pula juga Marto, Butit dan sebagainya sudah menyiapkan Siti Inggilnya. Nah Tumpang ini adalah lemah geneng Siti Inggil. Buktinya apa? 2 candi. Yang pertama adalah Candi Kendal, yang kedua Candi Jajago. Candi Kendal itu Rojo Anusapati,
didarmakan sebagai jiwa, yang Jajago Panji Semenengrat didarmakan menjadi Wisnu Wardana. Jadi ada aliran jiwa yang terus. Nah, kenapa kok raja-raja didewakan? Supaya apa? Supaya masyarakat itu mau diperintah. Itu politik zaman kerajaan. Sehingga Prapanca atau semacamnya pujangga-pujangga guru, misalnya pujangga zamannya Sri Aji Jayabaya, Bu Sedah dan Bu Pangulo, dia merepresentasi atau mempelajari Ramayana dan Mahabharata itu dibuat berbeda. Beda. Lah bedanya di mana? Adalah nilai kepercayaannya, filosofinya. Kalau wayang di India itu boleh poliandri, sedangkan di Nusantara tidak boleh poliandri, sehingga Drupadi bukan 5 suaminya, tapi hanya 1. Nah, hal-hal yang demikian lalu dimasukilah Sedulur Papat, Limo Pancer, dan mulai began wayang dan sebagainya, semuanya mempunyai filosofi Jawa. Sehingga Brandon pada waktu meneliti kok beda dengan wayang yang diceritakan di India. Bahkan pujangga India sendiri, sastrawan India sendiri ngakoni nek wayang kita ini bukan wayang, bukan wayang India, asli Indonesia, asli Jawa. Tapi kena apa? Sabdane sapa? Balik terus dadi Jawa yo angel. Makanya di Jawa yo angel, dikon sabar, tukang ngalah lur wekasane alon-alon mutik lakon. Sapa yang sekarang pecah untuk mengikuti Jawa? Untuk memulai wayang yang baik satu itu harus 5 tahun. Kulitnya digarap dulu supaya minyak-minyaknya habis total, baru digawe wayang. Loh, apa boleh wayang situk dari 5 tahun. Lalu ngukire, ngecete. Betah jadi wong Jawa temenanan, ya nggak betah. Akhirnya ya jadi Jawa yang mengikuti tentang modern. Kalau dari segi sholat di pun berbeda. Istirahat dulu apa lanjut Pak? Ya, Istirahat dulu. oh udah. Tunjuk apa? Wayang songi itu. Rokokan tuh ae. Nah, sholat sabetan, Iya, sabetan sabetan. wayang. Karena tadi kan aku beruberan karo wayang topeng ya. Jadi sholat itu bukan sholat topeng. Itu berpengaruh sekali, berpengaruh. Lalu kemudian dengan teater yang lain, misalnya ludruk, sastranya juga dagelannya ludrukan. Lalu kemudian bergaul lagi karena dalang juga harus kenal antropologi kesenian yang lain sebagai vokabuler, sebagai perbendaharaan. Akhirnya seni-seni tayub juga muncul di situ. Contohnya apa sekarang? Angger wayang gejulan dan sebagainya Pak, mantep wis pengaruh yang Malang. Dodun dodan tak trak dulu tak. Pengaruhnya gending-gending Malang serampatan. Ning tanpa wong atiku kayung-yung. Nah, jadi inilah sudah sekarang dunia pariwisata, dunia industri. Nah, rusaknya kesenian sebagai upacara ritual itu karena kebutuhan industri. Misalnya untuk ditanggap wong duwe gawe manut lakon apa. Misalnya untuk pendirian sebuah masjid itu lakon apa. Pernah saya ditangkap lakon tentang asal-usulnya layang Jamus Kalimosodo. Menurut orang Islam, karena itu berangkat dari kalimat syahadat. Tapi versi Jawa lain, versi Kristen lain, versi itu lain.
biarkanlah berkembang menurut kepercayaan manusia. Semakin banyak yang mengaji dan ala versi, semakin kompetitif, semakin wayang itu hidup. Nah seandainya lek kabeh iki mek gowo enggak berkembang, gitu. Nah itu kembali Menawi anu Ki, dari tatanan seni pertunjukan Ki, kemudian juga mencakup adanya sinden, terus adanya panja, terus suluk itu pripun Ki? sebenarnya kalau menurut tatanan pertunjukan itu sampai itu ngenteni sabar utawa nanggap diri utawa itu lek tatane wayang mulai itu kok tubuh waseso ngantek dengan wayang Dewa Ruci itu yang tengen, terus Dewa Ampral Buto itu ngantek tentang pisang ini semuanya nih butuh delok namanya suntingan wayang. Nah itu semuanya sudah saya tulis, nanti tinggal nanti ada yang tahu. Lalu sebelum pagelaran itu pripun Ki? Persiapan apa sih yang perlu dipersiapkan Ki? Nah secara teknis itulah ya, tetapi secara batin ini adalah puasa. Yang namanya ingin berbicara terobos ke alam Allah, terobos kepada makhluk-makhluk Gusti Allah yang dewa dan sebagainya, berbicara ambil roh-roh halus koyo hantu dan sebagainya, mbok mono mencengi perbuatan dan itu sudah ditambah, sudah dibayar namanya prihatin tadi, poso, ritual, ya, ritual. Ngarepe budal lain mesti nyambat pedanyangane. Kok arepe dalang di kita mesti takon ini danane sapa asmane ya. Dalang sebelum mendalang